Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih menjumpakan lagi kita di video pembelajaran kali ini, karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, kita masih dapat berjumpa di video pembelajaran atau pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustadz Abdul Basit. Oke, sholawat dan salam kita atur kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana usaha dakwah beliau mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya hingga saat ini. Dan insya Allah kita semua menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ustaz mau berterima kasih kepada kalian semua yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang Ustaz berikan. Itu yang kemarin kita membaca surat ayat 4 ya, yang di halaman 27 itu. Luar biasa sekali bacanya, sudah bagus-bagus ya. Oke, terima kasih. Jadi Ustaz sangat apresiasi ya apa yang kalian kerjakan, apa yang diperintahkan kalian kerjakan, berarti ada semangat untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Oke, langsung saja untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, agar keberkahan datang kepada kita semua, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini bisa langsung diterima oleh kita dan kita siap mengamalkannya karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita berdoa. Ustaz pimpin ya. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ustaz mau melihat kesiapan kalian semua ya. Sudah menyiapkan alat tulisnya? Pensil, buku? Oke, pokoknya semua tulis ya. Oke, berikut. Sudah menyiapkan buku paketnya? Oke. Dan juga selalu dalam bimbingan orang tua ya ketika melihat video pembelajaran ini. Jadi kalian fokus melihat video tanpa meng-scroll ya, pindah-pindah videonya. Jadi fokus melihat atau mengikuti video pembelajaran kali ini hingga selesai ya. Oke, Ustaz, kenapa kita harus menyiapkan alat tulis? Nah, oke. Jadi ketika ada penyampaian Ustaz yang bagus-bagus atau apa bisa langsung ditulis ya. Nah, oke. Jadi nanti ketika sudah selesai pembelajaran bisa langsung menulis apa yang ditugaskan atau langsung membaca apa yang telah ditugaskan. Oke, itulah bukti kesiapan kita mengikuti pembelajaran pada hari ini atau semua pembelajaran. Oke, siap ya. Ustaz akan mengambil buku dulu dan kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Dan insya Allah kita akan masuk ke halaman 28. Oke, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 28 ya, bab 3 Allah Maha Mencipta, dan bukan halaman 28 yaitu tentang hikmah memahami Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Ya, oke. Sudah semua dibuka ya? Halaman 28 sudah? Oke, kita perhatikan ya. Di situ ada tugas kelompok. Nah, ini Ustaz tidak memberikan kalian tugas, tapi Ustaz akan menjelaskannya. Kenapa? Karena kalian semuanya di rumah kan, gimana caranya membagi kelompok, anak rumahnya dia di sana, terpencar-pencar ya, nanti susah, apalagi sekarang ada pandemi seperti ini. Oke, coba perhatikan gambarnya. Ya, ini tugasnya adalah diskusikan kan, nah tugas kelompok. Baru buatlah pertanyaan dan ceritakan maksud dari gambar-gambar di atas ya. Ustaz akan menceritakan gambar di atas. Yang pertama ya, gambar apa ini? Sedang makan ya, sedang makan, keluarga yang sedang makan. Nah, apa maksud dari gambar di atas? Yaitu ketika kita makan, nah ketika kita makan dan kita meyakini
bahwa Allah itu sang pencipta, Allah yang memberi rezeki, ya. Jadi adalah ketika kita makan, alangkah baiknya, bahkan sangat baik, yaitu dengan mendahulukan berdoa. Itu bukti syukur kita kepada Allah, yaitu dengan berdoa sebelum makan. Yang kedua, gambar apa? Ada anak yang sedang memberi makan ayam di depan rumahnya. Nah, itu menandakan bahwa kasih sayang terhadap hewan atau makhluk Allah juga, ya. Bukan cuma kasih sayang kepada keluarga, bapak, ibu, ayah, abi, atau umi, ya. Bukan cuma sama manusia, tapi bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita percaya kepada Al-Khaliq, maka kita juga patut mengasihi atau kasih sayang terhadap ciptaan Allah lainnya, yaitu hewan. Nah, pokoknya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi memberi makan itu termasuk kita sayang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, menyiram bunga. Nah, itu bentuk juga cinta atau kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena tumbuhan, hewan, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kita harus menyayanginya, ya. Nah, tumbuhan, kalau kita tidak siram, nah kita sudah pelihara, ditaruh di pot, tapi kita tidak menyiramnya, maka termasuk berdosa. Karena apa? Harusnya itu dikasih di air, kasih siram, tapi tidak kita siram dan akhirnya mati, ya. Berarti tidak sayang atau tidak mencintai terhadap ciptaan, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kalau punya bunga disiram, ya, dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan jadi Allah sayang kepada kita. Yang berikutnya adalah gambar planet, ya. Apa maksudnya? Nah, betul sekali. Jadi maksudnya itu Allah itu maha besar, bukan cuma di bumi, bahkan di luar bumi ini, di luar angkasa ada planet yang lebih besar bumi. Nah, siapa yang menciptakan? Bukan makhluk Allah, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ada bintang, matahari, bahkan ada bintang itu yang besarnya melebihi matahari. Karena kuasa Allah, kekuasaan Allah, Allah yang menciptakan semuanya. Makanya kita patut bersyukur karena kita masih tinggal di dunia dan masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya, ya, kita masuk ke hikmah memahami Al-Khaliq. Nah, kita bacakan, ya. Hikmah apa yang kita dapatkan dengan mengenal Asmaul Husna atau Al-Khaliq? Nah, sebagai wujud keyakinan kita terhadap Asmaul Husna dari mengambil hikmah memahami Al-Husna, ya. Yang pertama, perilaku bersyukur. Nah, Ustaz tadi sudah jelaskan, ya, kita akan bersyukur, dan kita lebih dijelaskan lagi di bagian berikutnya, yaitu perilaku bersyukur. Nah, yang pertama, bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah telah diberikan rezeki apa semua, ya. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga berarti merasa beruntung atau merasa lega atau senang. Allah menerangkan tentang syukur dalam Al-Quran. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, artinya adalah dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Aku akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah berat, ya. Surah Ibrahim ayat 7. Nah, jadi Allah berfirman, ya. Jadi barang siapa yang bersyukur pasti Allah itu akan menambahkan nikmatnya. Nah, kita makan hari ini makan dengan tempe. Kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih Allah, hari ini saya masih makan. Karena di luar sana banyak yang lebih di bawahnya kita, ya. Kita harus lihat ke bawah.
bersyukur kita masih bisa makan ini, dan insya Allah Allah akan menambah nikmat kita, yaitu insya Allah ke depan kita akan makan ikan. Itu bukti bahwa Allah menambah nikmat ketika kita bersyukur. Akan tetapi jika kita mengingkari, maka sungguhnya azab itu sangatlah berat. Nah, kita mengingkari ya, ada makanan, makan apa ini tidak enak, saya tidak suka, pokoknya mau makan ayam, itu tidak bersyukur ya, maka Allah apa tadi dikatakan dalam firman-Nya, azab itu sangatlah berat. Allah itu murka ya sama orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Sudah diberikan makanan, ditolak bahkan dibuang, itu Allah sangat murka. Harusnya kita melihat di luar sana, di Ethiopia, di Nigeria ya, orang kesusahan makanan. Tapi kita di sini dikasih dimasakkan sama ibu, dibelikan sama ayah makanan, tapi tidak suka bahkan membuangnya. Itu tidak boleh ya, tidak diajarkan di dalam agama Islam. Makanya kita harus bersyukur. Oke, mungkin itu saja pelajaran dari Ustaz Abdul di hari ini ya. Nah, jadi tugasnya adalah buka di halaman 27, kerjakan di tugas mandiri. Jadi menghubungkan soal di sebelah kiri dan jawaban yang kanan. Nah, jadi dihubungkan ya. Contohnya makhluk itu apa? Dihubungkannya kholik itu artinya apa? Dihubungkan ya. Dihubungkan begitu. Oke? Nanti tugas dipoto kirim di WhatsApp. Oke ya? Mungkin itu video Ustaz Abdul. Besok atau pekan depan kita akan meluruskan di pelajaran selanjutnya, yaitu masih di dalam poin ruang lingkup perilaku bersyukur. Oke, semuanya Ustaz harap kalian semua bisa menerapkan ya apa itu bersyukur kan, apa itu kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta. Oke, itu dari Ustaz Abdul. Terima kasih. Mungkin itu saja. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari kebaikan Ustaz Abdul sendiri ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari virus-virus berbahaya COVID-19 semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di video pembelajaran yang akan datang ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum